Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuli Prastiawati. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan sedikit tentang bagaimana dampak pandemi COVID-19 terhadap proses berjalannya globalisasi dalam aspek pendidikan. Nah, yang pertama, apa sih globalisasi itu? Globalisasi merupakan sesuatu yang membawa pengaruh besar dalam berbagai aspek kehidupan seperti perekonomian, industri, sosial, budaya, dan pendidikan. Nah, kita semua tahu bahwa pendidikan merupakan sebuah sistem di mana proses perubahan setiap individu yang memiliki nilai penting dalam kehidupan setiap manusia. Kemudian untuk menunjang atau untuk menghadapi fenomena globalisasi, maka kita perlu adanya sebuah strategi, di mana strategi itulah yang nantinya akan membawa kita kepada perubahan dunia dalam menghadapi fenomena globalisasi. Kemudian di samping itu, kita semua tahu bahwa saat ini dunia sedang digemparkan oleh wabah virus yang bernama COVID-19. Nah, virus COVID-19 ini sekarang menjadi sebuah pandemi yang terjadi di banyak negara atau di seluruh dunia. Mengapa dikatakan pandemi? Karena virus ini sudah mengenai banyak manusia di seluruh dunia, artinya secara global. Jadi virus ini hampir mengenai semua manusia yang ada di dunia. Kemudian kembali lagi kita lihat dari sisi globalisasi dalam bidang pendidikannya. Wabah pandemik ini benar-benar sangat mengganggu proses belajar ataupun mengajar bagi semua manusia. Jadi karena adanya pandemik ini, akhirnya banyak negara yang memutuskan untuk menutup sekolah-sekolahnya ataupun perguruan-perguruan tingginya. Nah, dilansir dari organisasi internasional yang bermarkas di New York, Amerika Serikat, yaitu Perserikatan Bangsa-Bangsa atau kita sebut PBB ini, menangkap bahwa pendidikan ini merupakan salah satu sektor yang begitu terdampak oleh virus corona. Dan parahnya lagi, virus ini terjadi dalam waktu yang sangat cepat dan dalam skala yang sangat luas. Kemudian organisasi pendidikan, keilmuan, dan kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau kita sebut UNESCO menyebutkan bahwa hampir 300 juta siswa di seluruh dunia itu terganggu kegiatan sekolahnya dan mereka terancam hak-hak pendidikannya untuk masa depannya. Jadi di Indonesia sendiri juga Presiden Joko Widodo telah menghimbau kepada masyarakatnya untuk bekerja, belajar, dan beribadah dari rumah selama pandemi virus corona ini. Kemudian selain itu, pemerintah juga telah memutuskan untuk meniadakan ujian nasional 2020 pada bulan lalu, di mana para siswa-siswi kelas 3 SD, SMP, ataupun SMA itu ujian nasionalnya ditiadakan. Jadi diharapkan untuk masyarakat maupun pelajar bisa memahami peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian selain itu, sampai saat ini setidaknya ada 50 negara yang sudah menutup sekolahnya selama pandemi masih membayangi mereka atau masih membayangi warga masyarakat di dunia. Dan di mana sekolah-sekolah tersebut menampung ratusan juta siswa dari seluruh dunia. Kemudian kita lihat lagi dampak globalisasi terhadap dunia pendidikan ini paling tidak bisa kita lihat dalam 3 perubahan mendasar dalam dunia pendidikan, yaitu yang pertama dalam perspektif neoliberalisme, di mana globalisasi menjadikan pendidikan itu sebagai komoditas dan komersil dengan mencapai pasar baru serta memperluas bentuk-bentuk usaha secara berkesinambungan. Yang kedua, globalisasi mempengaruhi kontrol pendidikan oleh negara yang semakin terbatas, dikarenakannya kebijakan pemerintah lebih dipengaruhi oleh pasar. Kemudian yang ketiga, globalisasi itu mendorong
delokalisasi dan perubahan teknologi dan orientasi pendidikan. Kemudian bagaimana sih dampak pandemi COVID-19 ini terhadap proses berjalannya globalisasi pada bidang pendidikan? Nah, perlu kita ketahui berdasarkan ABC News atau ABC News itu merupakan layanan publik di Australia. ABC News itu menyebutkan bahwa penutupan sekolah terjadi lebih dari puluhan negara karena wabah COVID-19. Seperti yang sudah tadi saya sebutkan bahwa ada hampir 50 negara yang sudah menutup sekolahnya karena pandemi ini. Kemudian menurut data Organisasi Pendidikan, Keilmuan dan Kebudayaan PBB atau kita sebut UNESCO, itu setidaknya ada 290,5 juta atau bisa dikatakan 300 juta siswa di seluruh dunia yang aktivitasnya telah terganggu atau menjadi terganggu akibat pandemi ini. Karena sekolah-sekolah itu kan sudah ditutup, jadi mereka mau tidak mau harus belajar dari rumah dan mau tidak mau ya harus dijalani. Kemudian penggunaan teknologi ini juga sebenarnya bukan tanpa masalah. Artinya saat kita melakukan proses belajar daring atau secara online, banyak faktor yang mempengaruhi atau menghambat terlaksananya efektivitas pembelajaran daring ini, yaitu contohnya yang pertama seperti penguasaan teknologi yang masih rendah. Jadi dengan adanya pandemi ini, tiba-tiba banyak orang yang mendadak menggunakan teknologi sebegitu cepatnya. Namun di sisi lain juga tidak semua orang bisa menggunakan atau memahami dalam penggunaan teknologi yang sudah ada atau penggunaan teknologi yang dibutuhkan pada saat ini. Kemudian yang kedua, keterbatasan sarana dan prasarana. Jadi ketika tidak semua orang bisa menggunakan serta memahami penggunaan teknologi tertentu, maka di sisi lain pun juga masih banyak orang yang belum bisa menikmati fasilitas teknologi yang ada. Contoh kecilnya saja, misalkan pada saat proses pembelajaran daring di jenjang sekolah dasar. Nah, di situ kan tidak semua orang tua bisa atau tidak semua orang bisa memberikan fasilitas teknologi kepada anak-anaknya. Bahkan kalaupun mereka mempunyai fasilitas tersebut, namun tidak digunakan untuk media pendukung pembelajaran. Jadi nggak semua orang bisa memahami, itu intinya. Kemudian yang ketiga, jaringan internet. Nah, pembelajaran daring ini tidak terlepas dari penggunaan jaringan internet, dan penggunaan internet ini sudah menjadi rahasia umum, di mana internet sudah menjadi salah satu alasan tersendatnya proses pembelajaran daring. Kemudian yang keempat, yaitu biaya. Nah, jaringan internet yang sudah dibutuhkan dalam pembelajaran daring ini menjadi salah satu masalah tersendiri, di mana kebutuhan pembelian kuota internet itu menjadi melonjak, dan dalam hal ini banyak pihak yang belum siap untuk menambah anggaran dalam menyediakan jaringan internet untuk pembelajaran daring. Nah, metode pembelajaran daring ini sebenarnya sudah bukan hal baru lagi, sebab di beberapa negara pun terutama di negara maju, kegiatan pembelajaran daring atau secara online ini sudah terbiasa. Jadi proses pembelajaran di perguruan tinggi pun apalagi. Namun tidak hanya di luar negeri, di Indonesia pun juga sebenarnya sudah terbiasa dengan pembelajaran daring ini. Namun untuk pembelajaran pada tingkat satuan pendidikan dasar dan menengah sepertinya belum begitu populer, sehingga diperlukan persiapan yang sungguh-sungguh agar bisa berjalan agar pembelajaran secara daring ini bisa berjalan dengan baik. Jadi dari apa yang sudah dipaparkan, jadi dampak pandemi COVID-19 ini memberikan pengalaman berharga untuk kita semua, di mana betapa pentingnya peran sekolah atau lembaga pendidikan lainnya yang selama ini sebagai sentral pendidikan seolah tidak berarti secara tiba-tiba, di mana program-program pendidikan yang dilaksanakan di sekolah atau lembaga pendidikan lainnya yang dulunya dianggap sangat penting karena
berpengaruh terhadap kualitas pendidikan kini seolah tidak berarti. Salah satu contohnya di Indonesia, di mana kebijakan pemerintah membatalkan ujian nasional, ujian sekolah berstandar nasional, kemudian melarang kegiatan yang mengumpulkan banyak orang dan program penting lainnya yang sudah biasa dilakukan di sekolah ataupun institusi pendidikan lainnya. Dan sekarang kegiatan tersebut diganti dengan aktivitas yang harus dilakukan secara daring ataupun secara online. Jadi yang sudah dipaparkan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa pada masa pandemik ini proses pendidikan pada saat ini benar-benar sangatlah penting, terlebih lagi pada proses berjalannya globalisasi. Banyak sekali yang terkena dampaknya pada pandemik ini, salah satunya yaitu di beberapa negara termasuk Indonesia, di mana Indonesia telah melaksanakan kebijakan meliburkan sekolah dan instansi sekolah lainnya guna memutus rantai penyebaran COVID-19. Kemudian selain di Indonesia, di Amerika pun juga sama. Beberapa universitas meminta seluruh mahasiswanya untuk kembali dari program study exchange di Italia. Di seluruh negeri termasuk wilayah administrasi khusus Hong Kong dan Macau, hampir lebih dari 233 juta siswa tidak sekolah karena virus corona ini. Kemudian diikuti lagi dengan negara Jepang yang memiliki hampir 16,5 juta siswa yang dipindahkan. Dan sejumlah sekolah di Amerika Serikat pun juga telah membatalkan kelas atau pertukaran pelajar atau mahasiswa. Nah, jadi betapa besarnya dampak pandemi ini bagi aspek pendidikan. Banyak sekali tatanan kehidupan yang mulai berubah. Nah, hal inilah yang sangat berkaitan dengan berjalannya proses globalisasi. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.